Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys di channel Kang Hayat. Kali ini saya akan mengulas tentang buku monograf. Kalau di video yang lain saya sudah mengulas tentang ciri dan jenis buku ajar. Kali ini buku monograf akan saya ulas. Apa itu buku monograf, ciri buku monograf, dan jenis buku monograf. Sehingga nanti kalau pengen menulis buku monograf sudah punya pandangan, sudah punya pengetahuan tentang buku monograf. Sehingga ini juga mempermudah kalian untuk menulis buku monograf. Tapi sebelumnya lihat yang satu ini. Buku monograf adalah buku yang tunggal, buku yang tidak berseri. Ini membedakan dengan buku-buku yang lain seperti buku referensi ataupun buku ajar. Buku monograf itu hanya diterbitkan dalam satu kali ISBN, dalam satu kali. Tidak boleh misalnya berjilid, tidak boleh misalnya berseri. Sehingga buku monograf ini disampaikan atau dikatakan sebagai buku yang ditulis oleh penulis atau ahli dalam bidang satu ilmu. Sehingga buku monograf itu adalah buku yang ditulis oleh ahli yang hanya menulis satu hal atau sub bagian ilmu. Misalnya tentang sumber daya alam, misalnya tentang sumber daya manusia, atau misalnya dipecah lagi bisa. Sehingga buku monograf itu biasanya buku yang dihasilkan dari riset, termasuk misalnya bisa enggak buku monograf itu ditulis dari skripsi, dari tesis, dari disertasi, sebenarnya bisa. Atau dari hasil penelitian-penelitian yang lain, buku monograf itu bisa. Karena kaidah-kaidah dalam penelitian itu sudah memenuhi syarat yang dikatakan sebagai buku monograf. Misalnya ada judul, ada pendahuluan, ada rumusan masalah, ada manfaat penelitian, ada kajian pustaka, ada metode penelitian, ada hasil penelitian, ada pembahasan, ada kesimpulan, ada daftar pustaka. Kaidah-kaidah ilmiah itu sudah memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai buku monograf. Sehingga buku monograf itu dihasilkan dari hasil penelitian. Dari yang pertama, ciri dan jenis atau bentuk dari buku monograf itu adalah bukunya ditulis dari sumber riset atau memenuhi kaidah-kaidah ilmiah riset. Sehingga bisa saja bukunya dari hasil penelitian, hibah, itu banyak sekali. Teman-teman dosen kita itu banyak sekali mendapatkan hibah, melakukan riset penelitian, melakukan pengabdian, melakukan menulis misalnya skripsi, tesis, disertasi. Itu sebenarnya bahan melimpah. Sebenarnya sangat bermanfaat kalau itu diolah menjadi buku monograf. Sangat mudah sekali, dan sependek yang saya ketahui bahwa menulis buku monograf itu adalah menulis buku yang paling mudah. Tinggal kita mau atau tidak, tinggal kita punya keinginan enggak untuk mempublikasikan hasil penelitian kita. Ada pandangan atau pendapat yang mengatakan bahwa buku monograf itu sama dengan laporan penelitian, plak sama saja, tetapi bentuk bukunya yang berbeda. Karena yang namanya buku itu ada syarat dan ketentuannya. Misalnya ada peraturan tebalnya, kemudian ISBN dan lain sebagainya. Tetapi apapun itu, isi dan konten dalam buku monograf itu hampir sama dengan laporan penelitian. Tinggal dipindah saja, tinggal disesuaikan saja. Boleh tidak misalnya judulnya diganti? Boleh, asalkan tidak mengganti substansi dari risetnya atau hasil penelitiannya atau isi dari buku monografnya. Sehingga bahan yang melimpah yang menurut saya ini sangat disayangkan kalau tidak dipublikasikan. Apalagi misalnya bahannya dalam bentuk laporan penelitian yang hanya disusun di lembar atau di meja kerja atau disusun di rak-rak kantor atau perpustakaan. Itu kalau tidak diolah atau tidak dikonversi kembali menjadi buku monograf,
maka itu sangat disayangkan sekali. Karena apa? Karena ketika sudah menjadi buku monograf, maka bentuknya berubah, kemudian covernya juga berubah, dan itu akan memicu orang akan membaca buku itu. Kalau ditaruh di perpus misalnya dijejer antara laporan penelitian dengan buku, maka bisa lebih menarik buku, dan orang cenderung akan lebih enak membaca buku daripada membaca laporan penelitian. Oleh karena itu bahan yang sebegitu banyak itu di lingkungan kita, di sekitar kita, itu sangat bisa dibuat buku monograf, karena sangat bermanfaat. Dan buku monograf itu juga bisa dijadikan sebagai buku pegangan mahasiswa untuk misalnya membaca atau menjadi pendamping mata kuliah, atau misalnya menjadi bahan referensi, walaupun misalnya harus dibutuhkan pendampingan juga dari dosen. Misalnya jika tidak ada yang paham, ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan kepada penulisnya. Tetapi bagaimanapun yang namanya buku monograf itu saya pikir bisa memberikan dampak kemanfaatan yang lebih luas daripada hasil penelitian. Oleh karena itu syarat ini sebenarnya sudah mencukupi bagi teman-teman dosen, terutama dosen-dosen pemula, dosen muda ini sangat luar biasa untuk harus bisa menghasilkan sebuah produktivitas menulis buku. Karena selain meneliti dan mengabdi, kita juga harus menjadi penulis yang baik. Selain kita menjadi peneliti yang handal, kita juga harus menjadi penulis yang berkualitas. Dari mana? Dari bahan-bahan yang kita miliki, dari sumber-sumber yang kita punyai. Banyak sekali. Kita sebagai dosen tentunya tidak kekurangan bahan. Kita sebagai dosen tentunya tidak kekurangan bahan mentah yang perlu diolah. Buku-buku banyak, terutama buku-buku monograf. Buku monograf ini sangat banyak sekali, dan saya pikir melimpah sekali bahan untuk kita olah. Tinggal bagaimana kita mau mengolahnya, itu saja. Jadi harus ada niat, ada motivasi. Di video yang ini, yang lain juga sudah saya jelaskan tentang bagaimana memulai menulis, bagaimana membangun motivasi menulis, bagaimana menulis bebas. Itu sudah saya pikir sudah bisa dipraktekkan. Apalagi buku monograf ini yang paling mudah untuk kita praktekkan, paling mudah untuk kita lakukan. Tinggal dipoles sedikit, kemudian dipublikasikan, dapat ISBN, kemudian memiliki nilai tambah termasuk misalnya kemanfaatan untuk keterbacaan yang lebih luas, banyak bagi masyarakat, bagi mahasiswa terutama. Syarat yang kedua, buku monograf ini juga ada yang ber-ISN, ber-ISSN, ada yang ber-ISBN, tergantung dari penulisnya. Kalau ISSN ini nanti syaratnya ke PD LIPI, PDII LIPI. Tapi kalau yang ISBN ini ke Perpusnas, tinggal nanti jalurnya silakan bisa disesuaikan. Bisa ISSN, bisa ISBN. Tetapi kalau buku biasanya lebih mengarah kepada ISBN. Semua syaratnya sama, mudah, sama-sama mudah. Sekarang pemerintah sudah memberikan kemudahan bagi teman-teman peneliti, teman-teman dosen yang akan menerbitkan buku, bisa. Sehingga ini menjadi syarat bagi penulis atau peneliti atau akademisi yang menerbitkan buku monograf. Tinggal daftarkan saja, paling 3 hari sampai 1 minggu selesai urusan ISBN dan ISSN ini. Harus ada itu. Jadi dikatakan buku monograf kalau ada ISBN atau ISSN, sehingga ini juga menjadi syarat di PO4 2019, sehingga ini juga menjadi penting bagi kita sebagai dosen. Yang ketiga adalah sesuai dengan kompetensi keilmuan penulis. Jadi buku monograf itu juga harus ditulis oleh seorang pakar, oleh seorang ahli yang mampu di bidangnya, yang memahami keilmuannya, yang memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang keilmuannya. Ini juga sudah ditafsirkan sendiri, monggo. Jadi bagaimana misalnya menafsirkan tentang buku yang ditulis oleh penulis sesuai dengan bidang ilmu yang ditulis oleh penulis. Ini kita serahkan ke masing-masing kita saja. Misalnya harus linear dan sebagainya.
saya tidak dalam rangka membahas itu. Tetapi bagaimanapun juga namanya seorang penulis buku, terutama buku monograf, itu harus sesuai dengan bidang ilmunya. Kalau keilmuannya adalah fisika, maka tentunya yang ditulis adalah buku-buku fisika. Kalau yang ditulis adalah hukum, maka tentunya keilmuan penulisnya adalah ilmu hukum. Kalau misalnya yang menulis adalah di bidang ilmu administrasi publik, maka tentu tulisan-tulisannya adalah buku-buku di bidang ilmu administrasi publik. Ini sudah tidak perlu dipertentangkan. Tetapi yang pasti orang menulis buku itu tentu dia sudah tahu tentang apa yang akan ditulis dan hasil tulisannya. Karena apa? Karena buku itu mencerminkan pengetahuan penulisnya. Buku itu mencerminkan ilmu dari penulisnya. Sehingga kalau orang mau tahu tentang ahli itu, ahli di bidang apa, maka lihat buku-bukunya, lihat karya ilmiahnya, lihat artikel dalam jurnalnya. Itu menunjukkan orang itu pakar atau ahli di bidang itu. Yang keempat, tebal buku monograf itu 60 halaman. Berbeda dengan buku ajar. Kalau buku ajar 49. Kalau buku monograf sesuai dengan aturan UNESCO itu 60 halaman, disesuaikan saja. Misalnya pendahuluan, kemudian kajian pustaka sampai ke kesimpulan itu berapa halaman. Tetapi yang diakui yang memenuhi syarat dari UNESCO itu adalah 60 halaman, dan ini menjadi syarat di PO-PAK 2019. Dan nanti kalau misalnya ada yang perlu dikomentari atau ada yang perlu dikritisi, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Ini menjadi catatan bagi saya untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas baik dari konten ataupun dari video. Yang belum subscribe silakan di subscribe dulu ya. Silakan ditekan tombol loncengnya untuk terus mendapatkan notifikasi dari video-video saya. Yang kelima, ukurannya adalah 15x23. Ini ukuran standar buku UNESCO, baik di buku ajar, buku referensi ataupun buku monograf sama. Walaupun di buku ajar ada ketentuan minimal dan maksimal, tetapi standar buku yang dianjurkan oleh UNESCO adalah 15x23. Jadi bukunya proporsional, bukunya menarik untuk dilihat. Kalau terlalu kecil kan juga nggak bagus, kalau terlalu besar kan juga kurang baik dilihatnya maksudnya. Sehingga ukuran buku itu juga menentukan dan menjadi syarat dalam penilaian KUM. Nggak harus memenuhi syarat ini, tinggal diatur aja. Nanti ini urusan penerbit. Biasanya kalau mau menerbitkan buku tinggal diserahkan ke penerbit, kita tinggal menyerahkan draftnya, draft mentah maksudnya draft yang 4, kemudian bentuk font dan lain sebagainya diserahkan kepada penerbit saja. Tapi tugas kita sebagai penulis, tugas kita sebagai peneliti, tugas kita sebagai akademisi adalah bagaimana menulis buku itu dari segi konten dan substansi dari bidang ilmu yang kita tekuni. Yang keenam adalah diterbitkan oleh penerbit kredibel. Ini juga tidak ada bedanya dengan syarat buku ajar ataupun buku referensi. Penerbitnya harus kredibel. Penerbit kredibel ini yang seperti apa? Ya standar, memiliki ya distribusi secara nasional, kemudian memiliki ya syarat-syarat untuk menerbitkan buku dan lain sebagainya. Sudah banyak syaratnya, di IKP itu juga sudah ada. Sehingga yang dikatakan penerbit kredibel itu penerbit yang memenuhi syarat yang diakui oleh Dikti. Kalau sekarang misalnya anggota IKP itu penerbit yang dikatakan sebagai penerbit kredibel. Sehingga kalau sudah masuk menjadi anggota IKP itu sudah bisa dikatakan sebagai penerbit kredibel, walaupun tafsirnya berbeda-beda. Monggo silakan bisa ditafsirkan sendiri. Tetapi penerbit yang kredibel ini menjadi syarat untuk mendapatkan KUM di dalam PO-PAK, sehingga harus hati-hati juga bagaimana memilih penerbit. Yang ketujuh, tidak melanggar undang-undang dan Pancasila, karena bagaimanapun juga ini menjadi syarat mutlak bagi kita teman-teman penulis ataupun akademisi untuk mematuhi ini sebagai syarat penting agar buku karya yang kita hasilkan tidak melanggar ketentuan undang-undang yang ada di negara kita. Kita sebagai warga negara yang baik harus tunduk dan patuh kepada undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara kita, karena peraturan itu dibuat
untuk mengatur kehidupan kita agar berjalan dengan baik, lancar, dan sentosa. Semoga bermanfaat, semoga semakin produktif, semoga semakin kreatif untuk terus berkarya, untuk terus menulis, untuk terus menghasilkan buku. Karena bagaimanapun juga buku adalah tonggak utama bagi kita sebagai akademisi. Dari bukulah kita akan dilihat oleh orang, dari bukulah kepakaran kita akan nampak, dari bukulah pengetahuan kita akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.